Batas usia migran datang ke Australia. Australia memang menerima ratusan ribu orang setiap tahunnya sebagai migran baru. Namun juga seperti banyak negara lain, mereka menerapkan batasan usia bagi mereka yang mau datang. Jadi, berapa batas usia migran tersebut? Halo, nama saya Sastra Wijaya dari Melbourne dan selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjutkan, silakan subscribe bagi yang belum, berikan komentar ataupun like bagi perkembangan channel ini. Belakangan ini saya sering mendapatkan pertanyaan mengenai batas usia untuk bisa datang ke Australia. Misalnya, Pak, sekarang saya berusia 56 tahun, baru pensiun dari manajemen hotel. Bagaimana caranya untuk dapat visa ekonomis yang terjangkau untuk bisa kerja di Australia? Atau yang lain lagi, saya tamatan SMA, berusia 45 tahun. Bagaimana caranya bisa kerja di sana? Ada juga yang bertanya, bagaimana caranya dapat visa full 24 jam? Saya kurang mengerti entah apa yang dimaksudkan sebagai visa full 24 jam tersebut. Dari berbagai pertanyaan ini, terlihat masih banyak di antara kita yang tidak mengerti mengenai apa yang terjadi dengan kebijakan migran yang dilakukan oleh Australia. Pada umumnya, Australia memang menerima ratusan ribu orang migran baru setiap tahunnya. Jumlah itu terus berubah, dan ada berbagai kategori visa yang dikeluarkan. Untuk kategori utama, yaitu migran yang terampil, patokan utamanya adalah bahwa mereka harus dalam usia yang produktif. Dan batasan usia produktif tersebut adalah 45 tahun. Mengapa 45 tahun? Saya tidak tahu persis, tapi tentu saja kita sama-sama tahu bahwa Australia ingin migran yang datang bisa memberikan kontribusi bagi negara barunya. Sering ada yang bertanya, saya berusia 50 tahun dan masih merasa kuat untuk bekerja dan masih merasa sehat. Bisakah saya dapat mendapatkan visa? Masalahnya menurut saya bukanlah apakah Anda masih kuat atau tidak. Karena untuk mendapatkan visa apapun ke Australia, biasanya masih ada tes kesehatan. Dan Australia secara umum kemudian melihat bahwa orang di atas 45 tahun tidak lagi bisa memberikan kontribusi besar dari sisi ekonomi dan lainnya. Lalu ada juga yang bertanya, saya tahu ada orang yang sudah berusia lebih dari 45 tahun asal Indonesia yang bekerja di Australia. Penjelasannya ada beberapa. Pertama bahwa bisa saja mereka masuk ke Australia di atas usia 45 tahun, namun sudah pasti tidak melewat jalur migran resmi. Ada kemungkinan mereka masuk menggunakan visa turis dan kemudian bekerja, entah resmi atau tidak. Jalur seperti ini tidak saya sarankan untuk dilakukan. Dan juga sekarang Australia semakin ketat. Anda sudah tidak bisa lagi berpindah dari visa turis ke visa kerja atau sponsor sesampainya Anda di Australia. Kedua, kemungkinan adalah bahwa misalnya ada orang yang datang menggunakan visa keluarga atau visa pasangan. Visa keluarga maksudnya adalah anak-anak mereka mungkin sudah bekerja ataupun tinggal di Australia, dan kemudian orang tua pindah untuk bergabung dengan anak-anak mereka. Juga kemungkinan lain misalnya pasangan Anda sedang sekolah di Australia, mungkin S2 atau S3, maka pasangan mereka bisa saja berusia di atas 45 tahun dan memiliki visa sementara untuk bekerja. Kemungkinan lain adalah bahwa yang Anda ketahui adalah orang-orang yang memang sudah tinggal di Australia dengan visa resmi. Jadi tidak ada batasan usia untuk bekerja di Australia bagi mereka yang sudah berada di dalam Australia. Istilahnya, sampai mati pun Anda boleh tetap bekerja. Tidak ada istilah pensiun. Jadi sepanjang Anda masih kuat bekerja dan ada yang mau menerima, maka Anda boleh bekerja. Jadi kalau saja Anda melihat ada iklan ataupun tawaran untuk bekerja di Australia dengan mengatakan tidak ada batasan usia, maka itu jelas adalah usaha penipuan. Mungkin sebagian dari kita di Indonesia berpikir bahwa kerja di perkebunan adalah kerja yang mudah, sehingga bisa dilakukan oleh siapa saja, yang penting sehat.
Namun menurut saya, dari segi fisik, Anda jangan meremehkan beratnya kerja di perkebunan. Saya pernah berbicara dengan seorang manajer bank di Indonesia yang kemudian berhasil masuk dan bekerja di Australia sebagai pemetik buah. Dahulu di Indonesia, dia bilang, kerja fisik yang paling berat dilakukannya adalah mengangkat gelas kopi. Hal tersebut untuk menunjukkan betapa tidak banyaknya kerja fisik yang dilakukannya sehari-hari di Indonesia. Sesampainya di Australia, dia harus bekerja di luar ruangan selama 8-10 jam sehari. Kadang di suhu yang panas, kadang dingin, memetik buah, dan kerja-kerja lainnya. Dia mengatakan dibutuhkan waktu lebih dari setahun baginya untuk bisa menyesuaikan diri. Juga keponakan saya yang berusia 24 tahun bekerja di Australia dengan Work dan Holiday Visa atau WHV, mengatakan bahwa kerja fisik di perkebunan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, bahkan untuk orang seusia dia. Jadi apalagi kalau Anda sudah berumur, misalnya di atas 45 tahun. Salah satu pertanyaan lain yang sering saya dengar adalah sistem potong gaji. Misalnya, Pak, saya tidak punya biaya untuk ke Australia, namun pengen banget bekerja. Apakah ada sistem potong gaji di sana? Begitu kira-kira pertanyaan yang saya terima. Jawaban yang pasti adalah tidak ada sistem seperti itu. Australia tidak mengenal sistem potong gaji. Kalau Anda ingin ke sini, Anda harus mengurus semuanya dan membayar di muka. Biaya visa, pemeriksaan kesehatan, tes bahasa Inggris, beli tiket pesawat, akomodasi, dan lain-lain sebagainya. Australia adalah negara maju dan negara mahal yang membutuhkan tenaga kerja, namun yang sudah mampu secara ekonomi. Karena memang proses untuk mendapatkan visa ke Australia tidaklah mudah dan juga tidak murah. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau ada yang menawarkan kepada Anda untuk pergi ke Australia dengan sistem potong gaji, ada kemungkinan Anda sedang akan ditipu. Yang saya khawatirkan adalah bahwa mereka akan meminta uang dahulu kepada Anda, beberapa juta rupiah, tapi sebenarnya mereka tidak mengurus apapun. Jadi nanti Anda menjadi korban penipuan. Itu saja bahasan kali ini mengenai usia kerja di Australia. Bagi migran internasional, batas usianya adalah 45 tahun. Dan ingat juga, tidak ada sistem potong gaji. Kalau Anda di Indonesia belum memiliki modal dan aset lainnya, kecil kemungkinan Anda akan bisa pergi ke Australia. Itu saja dari saya, Sastra Wijaya dari Melbourne kali ini. Sampai jumpa lagi.